Apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Kerinduan kami saudara mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan tenggelam dalam kasih Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan dan kebaikannya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar sepanjang hari ini hari yang diberkati, hari yang penuh berkat, penuh mukjizat, bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Melalui hidup kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Dan kita akan membahas sebuah tema dengan judul Kasihi Gerejamu. Yes, tahukah saudara dua lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi? Yang pertama adalah lembaga pernikahan. Alkitab katakan Tuhan membuat Adam tertidur, dan ketika Adam tertidur diambil tulang rusuk dari Adam dan dibangunnyalah seorang wanita yang diberi nama Hawa di kemudian hari. Dan lembaga yang kedua yang dibangun oleh Allah adalah gereja. Alkitab mengatakan, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia atau gereja, di mana alam maut tidak dapat menguasainya. Tahukah saudara, gereja adalah gambaran dari Kristus. Alkitab katakan kita adalah mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai pria. Gereja adalah mempelainya Kristus Yesus Tuhan. Di zaman yang begitu banyak tantangan ini, gereja mengalami banyak tantangan. Ada begitu banyak kesibukan yang membuat jemaat anak-anak Tuhan melupakan gereja atau bahkan mungkin kurang memperhatikan gereja. Celakanya, senjata terbesar iblis hari-hari ini sedang diarahkan kepada gereja, kepada keluarga. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di gereja yang saya berdiri, yang saya melayani, saya bertumbuh, bahkan bertemu dengan pasangan hidup saya di gereja yang saya cintai, namanya Gereja Tiberias Indonesia. Saya mengasihi gereja saya. Bagaimana cara saya mengasihi gereja saya? Kita akan belajar pada hari ini. Ada sebuah kalimat yang menarik mengatakan demikian. You cannot love Jesus without love His church. Sederhananya, engkau gak bisa mengasihi Yesus tanpa mengasihi gerejanya. Saudara boleh bilang cinta Yesus, tapi kalau saudara tidak mengasihi gerejanya, saudara tidak mencintai Yesus. Karena apa yang kita cintai, kalau kita mencintai seseorang, maka apa yang orang itu cintai akan menjadi penting bagi kita. Contoh, anak saya menyukai sebuah mainan yang sudah jelek, sudah rusak, tapi dia suka banget. Dan karena anak saya suka mainan itu tetap menjadi hal yang penting di rumah kita. Dan bantal tidur istri saya dari dia kecil sampai dia besar itu sudah cukup lama dan sudah dicuci beratus-ratus kali, tapi tetap dia suka itu. Dan bantal itu mengalahkan bantal yang baru, sarung yang baru dan sebagainya. Yesus mengasihi gerejanya, bahkan dia mati bagi saudara dan saya. Bahkan dia menggambarkan hubungannya dengan saudara sebagai gerejanya. Bagaimana cara kita mengasihi gereja? Yang pertama, Yohanes 12 ayat ke-26 mengatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bagaimana cara kita mengasihi gereja? Yang pertama adalah melayani. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita rindu mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Iman yang bertumbuh akan memberikan kepekaan untuk mengambil pelayanan yang dibutuhkan gereja. Setiap kita diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Kalau saudara mungkin gak ada waktu untuk melayani di gereja, saudara bisa melayani di tempat dimanapun yang saudara dipanggil Tuhan. Yang terpenting apapun kau lakukan, lakukanlah bukan untuk manusia, tapi perbuatlah sama seperti untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara saya mengasihi gereja? Yang kedua adalah gereja memiliki banyak problema. Gereja memiliki problema internal, eksternal. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar gereja diberikan hikmat, agar gereja dapat menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kita perlu aktif dalam berdoa. Doa pribadi memang baik, memang penting. Namun doa bersama juga penting. Yesus mengatakan jikalau dua orang daripadamu di dunia ini minta apapun,
maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Matius 1 ayat yang ke-19. Gereja harus menjadi tempat doa bagi jemaat. Yesus berkata bahwa rumah Allah harus menjadi rumah doa. Ayo berdoa bagi gerejamu. Saya setiap malam selalu berdoa bagi gereja saya, selalu berdoa bagi gembala sidang saya, selalu berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan di gereja saya, seluruh para pengerja, bahkan jemaat Tuhan. Karena kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita mengasihi gereja. Yang kedua, kita perlu membantu gereja melalui apa yang kita miliki. Kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Seberapapun yang kita berikan, bukan masalah jumlahnya, bukan masalah banyaknya, tapi masalah ketulusan hati kita. Tuhan akan memakai dengan luar biasa semuanya untuk perkembangan gereja. Mari kita bersama-sama menerima tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesatuan gereja kita. Seorang teologia bernama Agustinus berkata, "He who does not have the church has his mother, does not have God as his father." Dikatakan dia yang tidak memiliki gereja sebagai ibunya, tidak akan memiliki Tuhan sebagai bapaknya. Wow, sebuah kalimat yang dalam ya saudara. Mari kasihi gereja kita. Yang pertama dengan bergabung melayani, yang kedua dengan berdoa, yang ketiga dengan membantu dengan apa yang kita miliki. Bukan berapa jumlahnya, tapi ketulusan hati kita. Misalnya bertanya sama saya, Pak Pendeta, saya melayani tapi nggak di gereja. Apakah itu disebut melayani? Yes, itu melayani. Tapi saudara juga perlu berdoa bagi gereja-gereja di mana tempat saudara ditempatkan. Karena doa kita dapat mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tuliskan komentar di bawah sini, kau beribadah di mana dan kau bergereja di mana dan apa doamu bagi gerejamu. Dan kita berdoa agar gereja-gereja dimanapun berada dipakai Tuhan sebagai tubuh Kristus. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa bagi gembala sidang saudara, berdoa bagi para pelayan Tuhan, berdoa bagi gereja saudara. Saya berdoa bagi gembala sidang saya, Pendeta Pariyaji bersama Ibu Darniati Pariyaji. Saya berdoa bagi gereja saya Tiberias Indonesia. Saya berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan. Saya doa agar firman Tuhan ini membuat kita sadar gereja sangat penting dan gereja menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Yang punya surga, crazy in love with you, and with all of you. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Bye-bye.